Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat inspirasi kolbu Mindatama yang berbahagia, tiada ungkapan yang patut kita aktualisasi selain rasa syukur mendalam kehadirat Ilahi Robbi atas curahan nikmat yang melimpah, khususnya nikmat kemampuan berdayung sampan di samudra Ramadan hingga jelang finish seperti hari ini. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harap agar kita dan seluruh keluarga besar kita memperoleh berkah dan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Sahabat inspirasi kolbu yang dirahmati Allah, kita telah berada di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijriah. Artinya, tidak akan lama lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh, Allah telah mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, rajin sholat taraweh, berbagi takjil, bersedekah, rajin sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di penghujung Ramadan, kita semua bersiap untuk melepas kepergian bulan mulia ini, sekaligus bersiap menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Saat Idul Fitri inilah semua umat muslim bersukaria. Ada yang memakai baju baru, ada yang menyiapkan kue lebaran untuk menyambut tamu, ada yang berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat hari kemenangan dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, beliau berkata, sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah. Di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah, pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu Hari Raya Kurban, Idul Adha, dan Hari Raya Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat inspirasi kolbu Mindatama yang berbahagia, hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri membuat kita larut dalam kesenangan, sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat itu ada saudara sesama muslim yang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangankan mengenakan baju baru, untuk menikmati makanan spesial Idul Fitri saja belum bisa. Saat Hari Raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digembleng untuk menahan rasa lapar dan dahaga, sehingga kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim. Berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen mulia ini menjadi salah satu bentuk pengamalan dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa Ramadan. Bisa jadi saat kita sedang menikmati opor ayam atau bersukaria memakai baju baru, masih ada saudara kita yang belum bisa merasakan kenikmatan ini. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Syekh Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i dalam Kanzun Najah wa Surur mengatakan, bukanlah disebut hari Id, Hari Raya Idul Fitri, bagi orang-orang yang mengenakan pakaian baru. Hari Id sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang meningkat. Setiap hari ketika ia tidak melakukan maksiat, maka hari itu dinamakan Id.
Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid di atas menegaskan bahwa esensi Hari Raya Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Memakai baju baru memang dianjurkan sebagai bentuk syukur atas nikmat hari agung ini. Tapi jangan sampai ekspresi syukur tersebut berlebihan sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata masih banyak saudara sesama muslim yang belum bisa bermewah ria seperti kita. Sahabat Inspirasi Kolbu Minatama yang dirahmati Allah, selain menumbuhkan semangat berbagi, momen Idul Fitri juga harus digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama di malam hari. Malam Idul Fitri merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi ke sanak saudara, dan ragam pernik keceriaan lainnya. Namun, jangan sampai suasana penuh gembira ini membuat kita terlalu larut dalam kesenangan, sehingga lupa mengingat Allah Ta'ala. Sebab itu, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah, maka hatinya akan tetap hidup saat banyak hati yang mati. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, karena Allah demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syawi, maksud hati tidak mati pada hadis di atas adalah orang tersebut tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut, menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Sahabat Inspirasi Kolbu, kita bisa meluangkan sebagian waktu di malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat isya berjamaah, dan lain sebagainya. Kemudian juga berdoa agar Ramadan tahun ini bukan yang terakhir bagi kita, melainkan kita bisa berjumpa di Ramadan-Ramadan selanjutnya dalam suasana yang lebih hikmat lagi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap fokus mempertahankan prestasi Ramadan kita tahun ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian Inspirasi Kolbu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.